Sering melihat awan berwujud binatang dan tokoh-tokoh pewayangan seolah lagi rapat, dan yang unik melihat wujud yang semar berlapis-lapis seperti anak tangga dari awan paling bawah kecil semakin ke atas berlapis besar. Kira-kira sanepo atau pertanda apa itu dulu? Itu pancaran. Ini padahal udah jam 3 kurang seperempat ya. Ini dari siapa ini? Ini nggak jelas namanya. Mas, titip pertanyaan ke Mas Tinus ya. Soal legitimasi kekuasaan Puger atas Kekuasaan apa? legitimasi kekuasaan Puger atas Amangkurat II. Banyak yang salah paham. Waduh, nggak tahu ini Iki apa, Mas. Puger ngendi? Lah, Puger akeh lho, Puger ya, Solo kapan-kapan. enek, Jogja enek kan ngono. mungkin Mas yang bertanya ini bisa diperjelas lain waktu, nanti bisa diulas lagi. Lanjut, satu lagi dari Pena. Satu lagi pertanyaan buat Mas Tinus. Kenapa dari usia 5 sampai usia 25 tahun sering melihat diri saya sendiri lagi bertapa, semedi di petilasan Eyang Semar di Arjuno, baik melihat secara nyata dan secara mimpi itu lebih 10 kali, dan setelah usia 25 ke atas sudah tidak melihat lagi. Cara mengolahnya bagaimana kira-kira? Itu kemelekatan sifat ionisasi yang melekat di dalam diri tubuh kita yang akhirnya tidak terrespon oleh diri kita sendiri, akhirnya menjadi sebuah ketidakperhatian kita yang termanifestasi dari ionisasi leluhur, akhirnya luntur. Dan itu harusnya penyikapannya adalah penyelarasan, makanya kembali tadi padalah harus ada penyelarasan non fisik dan fisik, antara materi dan materi itu harus diselaraskan. Kalau ada karena pengaruh, mungkin karena pengaruh lingkungan yang tidak ada yang mengarahkan ke arah ke situ, mungkin itu bisa, itu tidak menentukan bahwa itu tidak terjadi. Bisa terjadi kalau kita bisa mau berniat untuk mengembalikan lagi. Dari Pak Nuryanto, tolong ditanyakan ke Mas Tinus, apakah benar secara materi perwujudan manusia itu miniatur dari alam semesta? Fakta yang bisa dilihat. Rahayu. Kita itu adalah bagian terkecil dari alam semesta. Bingung Mas, ketika alam ini gatal, itu karena pengaruh perbuatan yang tidak mengenakkan. Itu wae. Bisa oncai dhewe wae. Dari outsider Rahayu Mas Indra, salam nggih Mas Tinus, sehat selalu, matur suwun. Pungki Ari Wibowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tinus, saya mau tanya, saat malam Senin sebelum hari H pemilihan presiden, aku merasakan munculnya pusaka Trisula Weda masuk ke Pak Jokowi dan selanjutnya keluar lagi pada tanggal 30 Oktober 2020 dan menyebar ke seluruh alam sebagai tanda tegak tidaknya iman seseorang atau bangkitnya jiwa seseorang. Dan pada malam tahun baru 2021 bangkitnya ular kobra. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa hubungannya dengan ulasan Mas Tinus mengenai Dewa Siwa di Pulau Jawa? Salam Rahayu. Saya kembalikan untuk kembali simak video-video saya sebelumnya. Ular kobra itu adalah ular yang berbisa. Yang berbisa adalah mulut kita sendiri. Mulut itu sangat berbahaya, Mas. Karena apa? Mulut adalah hasil dari olah pikir kita dan rasa kita sendiri. Kalau rasa dan pikir kita negatif, mulut kita juga negatif. Kalau pikiran dan rasa kita positif, mulut kita juga positif. Itu literalnya. Iya. Ini Mas, ini dari Pena lagi bertanya nih, agak panjang Mas Tinus, tapi nggak apa-apa. Bung, saya sering melihat awan berwujud binatang dan tokoh-tokoh pewayangan seolah lagi rapat, dan yang unik melihat wujud yang semar berlapis-lapis seperti anak tangga dari awan paling bawah kecil semakin ke atas berlapis besar. Kira-kira sanepo atau pertanda apa itu dulu? Itu pancaran hati dirinya yang terkoneksi oleh alam. Oh iya, jadi semua Jawabannya itu muncul simpel dari aja. dirinya ya? Jadi itu harus dia pelajari makna dari itu dan harus dia jalankan. Siap. Yang kedua, dulu waktu di Lampung saya tiap berangkat ke pasar jam 3:30 pagi
Saat berangkat saya melihat seperti awan atau asap, tapi bukan asap, lebih mirip seperti wujud angin hitam seolah menyebar ke seluruh bumi. Dan anehnya, awan, asap, angin yang berwujud hitam itu memasuki rumah-rumah semua orang, rumah-rumah semua orang ya. Ada yang masuk pergi, ada yang masuk menetap di dalam rumah, ada yang mau masuk tapi tak bisa. Ketika di hati bertanya kira-kira apa itu, tidak ada jawaban di hati itu. Apa yang ada hanya orang yang beriman kembali Allah yang selamat. Itu terjadi sebelum corona kurang 3 bulan. Kira-kira itu, kira-kira apa itu mas? Ada 3 unsur: kebingungan, ketenangan, dan kepanikan. Kalau orang tenang tetap saja nggak kemana-mana, santai menghadapi segala sesuatu dengan segala kepasrahan diri kita pada Tuhan. Dalam segala sesuatunya, jika kita dasarnya adalah kasih, bahwa kita dasarnya ada kepasrahan, segala sesuatunya adalah ada yang menentukan. Di dalam kita menjalani kebenaran akan menerima diri kita. Namun di dalam kepanikan, dia secara naluri hati dalam diri kita mempunyai sesuatu yang tidak kebenaran di dalam dirinya secara hati nurani. Makanya di dalam bencana besok, siapa yang tidak tenang akan terlihat, siapa yang khawatir akan terlihat. Itu naluri mas. Aku nggak mau jawab bagaimana itu oncai dewi. Siap bos. Lia Mahbub, pertanyaan buat Mas Tinus. Apa setiap orang pilihan ada panggilan gaib untuk datang ke Gunung Lawu dan punya kunci untuk buka pintu gaib di sana, serta menunggu umur dewasa dan bertemu dengan siapa? Mohon tolong tanyakan. Ikuti aja alur hati itu sendiri. Iya. Jangan tolak, karena apa? Sudah saya jelaskan itu tadi yang di video sebelumnya. Ulas kembali, pahami bahwa segala sesuatunya itu adalah ukir Mahindra. Mas Hendra. Oh iya Mas Hendra. Mas Hendra Tonik. Disimak lagi nanti. Yang video sebelumnya. Assalamualaikum Mas Hendra. Sudah pernah wawancara? Enggak. Saya bingung mau tanya apa mas. Titip salam aja wis buat Mas Tinus dan kru Ngaji Rasul. Rahayu, salam kasih, damai, sejahtera, bahagia selalu. Dan semuanya semoga sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Iya. Kon fayakun. Oke. Tekomorate. Nah, ini dari Mas Edi Jona mas. Mas Tinus idola saya. Waduh. Bolehkah belajar meditasi atau yoga versi beliau? Kalau boleh, datang di mana alamatnya? Apakah beliau ini juga menerima konsultasi problema kehidupan, jodoh, rumah tangga, usaha, dan lain-lain seperti spiritualis pada umumnya? Tertanda Edi Blitar. Itu bang, saya nitip pertanyaan itu. Matur suwun. Kalau masalah kehidupan duniawi kembali pada diri masing-masing. Wong hidup itu berikhtiar, tapi ikhtiar itu harus dilambari dengan. Mas Tinus mengajarkan kepercayaan diri, tapi justru orang pengennya malah bergantung kepada orang lain. Ini kontradiktif. Oh gitu. Yang diajari pengennya bergantung kepada orang lain malahan. Ya semuanya kembali pada diri masing-masing. Nah, itu dia problemnya mas. Makanya kan kalau kita berdasarkan orang lain, iyalah orang lain itu terus-menerus membimbingnya. Ketika bosan membimbingnya, luntur dengan sendirinya. Jadi semua kembali pada niat. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, nanti bisa disimak. Fahri Amel, tolong tanyakan sama Mas Tinus gimana caranya meditasi yoga ala Mas Tinus. Mas Hendra, makasih. Tetap 5 tadi ya mas ya. Tetap mantap, bisa disimak di video sebelumnya. Diulangi mas. Tetap Pertama kok. tetap di mana? Iya. Pertama apa? Tetap itu adalah dimanapun berada kita harus merasakan nyaman dulu. Tetap madep, tetap. Entah itu malam, entah itu siang, entah itu pagi, entah itu dimanapun berada, tetap dulu. Ya menurut kita nyaman di mana aja gitu. Oke. Terus madep, kita fokuskan pada Tuhan yang Maha Pencipta, bahwa segala sesuatu ada yang menguasai. Ya. Ya. Sifatnya kita kepasrahan. Powerful. Oke mas. Iya kan? Terus
Tetek itu adalah ketenangan, tidak terkhawatirkan oleh segala kehidupan, gejolak kehidupan yang mungkin sifatnya ekonomi, keluarga, cinta, ya harta, kan gitu. Jadi tetap segala kita kesampingan dalam sifat keduniaan itu tadi. Kalau kita sudah membawakan itu, menep segala yang keruh akan menjadi bening, akhirnya bisa terlihat bening, ya kan. Pawitra, mana digambarkan gunung Penanggungan itu pawitra, itu artinya air yang bening. Ketika kita menemukan kebeningan, kita akan menemukan suatu kesejatian yang disebut mantep. Itulah yang disebut, kalau kita belum bening nggak akan mungkin kita bisa